pengawas partisipatif atau pengawasan partisipatif merupakan suatu agenda atau program pelibatan masyarakat dalam upaya ikut serta atau berperan dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Bawaslu Kabupaten Jepara, podcast yang membincang terkait dengan demokrasi dan pengawasan pemilu. Tentunya bersama saya, Bahu Solihin, staf Bawaslu Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, sahabat Bawaslu, kita akan berbincang terkait dengan peran pengawas partisipatif, di mana isu ini penting bagi kita maksudnya. Tahukah kamu terkait dengan pengawasan partisipatif itu tidak hanya pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu yang berperan di dalam pemilu, tapi juga masyarakat juga perlu untuk melakukan pengawasan. Nah, sahabat Bawaslu, sebenarnya apa itu pengawas pemilu atau pengawas partisipatif pemilu, dan apa sebenarnya peran dari pengawas partisipatif, dan tentunya apa harapan dari Bawaslu Kabupaten Jepara terkait dengan pengawas partisipatif. Tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah dihadiri oleh pemateri kita dari Bawaslu Kabupaten Jepara, yaitu Bapak Sohibul Habib. Selamat pagi atau selamat siang ini Pak Habib. Selamat pagi Mas Solihin. Semangat pagi pokoknya. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Ya, Pak Habib ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa. Akan membincangkan terkait dengan peran pengawas partisipatif di Kabupaten Jepara. Atau mungkin minum dulu Pak, agar bintang kita lebih afdal kesempatan kali ini. Oke, santai Mas. Santai tadi. Ya, itu Pak. Kita kan sudah mengetahui bahwa peran partisipatif, pengawas partisipatif penting bagi pemilu. Kalau menurut Pak Habib sendiri, kira-kira sebenarnya itu yang dimaksud dengan pengawas partisipatif itu apa sih Pak? Biar teman-teman ini tahu dan mau menjadi pengawas partisipatif. Baik, terima kasih Mas Solihin dan pemirsa semua, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Bahwasannya memang perlu kita tahu pengawas partisipatif atau pengawasan partisipatif merupakan suatu agenda atau program pelibatan masyarakat dalam upaya ikut serta atau berperan dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Di sini sebenarnya pengawasan partisipatif itu bukan serta-merta sebagai program kerja dari Bawaslu itu sendiri, bukan, tapi ini merupakan amanat dari undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 435 ayat 1 yang menyatakan bahwasannya pengawasan pemilu itu di situ melibatkan, dalam upaya mengawasi pemilu itu melibatkan peran serta dari masyarakat. Hal ini juga dijabarkan atau mungkin ditegaskan dalam Perbawaslu atau Peraturan Bawaslu yang dibuat oleh pimpinan Perbawaslu 2 tahun 2023, di mana pengawas partisipatif ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan atau harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawas pemilu. Bisa itu berupa organisasi masyarakat, bisa berupa masyarakat yang mendaftar sebagai anggota pengawas, bisa juga suatu cara masyarakat dalam melaporkan atau berperan serta dalam ikut melaporkan ketika terjadi suatu indikasi pelanggaran. Nah, itu juga termasuk salah satu kegiatan di mana itu merupakan pengawasan partisipatif. Artinya
baik di undang-undang maupun Perbawaslu, pengawasan partisipatif ini sudah diatur sedemikian rupa dan itu menjadi penting masyarakat untuk turut aktif dalam melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Artinya penting ya Pak. Sangat penting. Ini pengawas partisipatif, terutama di Jepara Pak ya. Betul. Artinya penting sekali. Dan ini kan dalam 2025 ke depan, ini kan 6 tahapan Pak. Tahapan pemilu tentunya. Betul. Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam kerangka pengawasan partisipatif ini Pak? Oke. Menarik sekali ketika kita membincang berkaitan dengan waktu atau agenda di saat non tahapan ini ya Mas Solikin ya. Jadi memang banyak sekali mungkin ini yang menjadi pertanyaan di lingkup masyarakat, apa sih peran terutama penyelenggara lah secara umum, baik itu Bawaslu, KPU maupun peran masyarakat dalam upaya mensukseskan pemilu yang akan datang, kayak seperti itu. Jadi memang di masa non tahapan seperti ini, baik kami maupun warga masyarakat secara umum itu tetap memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mensukseskan pemilu yang akan datang. Apa salah satu perannya yang mungkin konkret, yaitu berkaitan dengan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi itu memang salah satu hal yang perlu kita senantiasa gaungkan. Selain itu, kita juga memerlukan ruang-ruang publik untuk melaksanakan diskusi atau mungkin perbincangan terkait demokrasi ini. Karena disadari atau tidak, maupun diakui oleh teman-teman atau tidak, sejauh ini selama pelaksanaan pemilu dari mulai kalau saya garis bawahi dari dulu lah sampai pemilu 2024 kemarin itu masih terdapat banyak masyarakat yang mungkin terkesan kalau bahasa umumnya itu masa bodoh gitu Mas. Tidak kebanyakan Mas pada umumnya masih tidak serta-merta mengikuti atau mungkin menyimak berkaitan dengan aturan-aturan pemilu ataupun mekanisme-mekanisme yang sedang berjalan. Maka dari itu ruang-ruang publik terkait diskusi demokrasi maupun kepemiluan maupun pendidikan demokrasi maupun pemiluan harus tetap kita laksanakan di masa non tahapan. Hari ini kita itu melakukan atau mereka itu penting untuk melakukan pendidikan demokrasi, sampaikan Pak tadi untuk diskusi terkait dengan aturan-aturan pemilu dan nantinya mungkin di pemilu bisa kita semai. Betul. Melakukan pengawasan partisipatif di masa depan. Ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang di luar sana Pak. Tahapan ngapain Pak? Kan seperti itu. Jadi kawan-kawan yang berada di sana bisa melakukan pendidikan atau mungkin mengundang Bawaslu untuk menjadikan pemateri kan? Ya, boleh juga itu Mas Solikin. Jadi memang kalau mungkin pandangan teman-teman ini hanya sebatas saya tidak punya komunitas, saya masih sekolah atau apa ya. Jadi teman-teman mungkin yang Gen Z atau mungkin besok yang sudah masuk ke Gen Alpha ya, karena pemilu yang akan datang itu mayoritas atau sebagian pemilihnya juga Gen Z dan Gen Alpha. Nah itu juga kita juga dari Bawaslu, baik itu Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Kota di seluruh Indonesia sebenarnya juga bisa atau istilahnya teman-teman bisa mengundang kami lah dalam melaksanakan pendidikan politik di sekolahnya, di apalagi di sekolah atau di komunitasnya misalnya. Jadi mungkin teman-teman tidak perlu banyak berpikir terkait dengan kendala non teknis ya misalnya ya atau apa non teknis itu paling dana atau apa yang pasti karena itu memang sudah kewajiban dari kami, jadi tidak perlu berpikir ke sana gitu.
intinya itu Mas Solikin. Di samping itu misalnya teman-teman memiliki komunitas-komunitas di luar sekolah yang mungkin itu eh, ingin mengadakan suatu kegiatan diskusi demokrasi atau apa, insya Allah kita semua welcome untuk ikut andil lah dalam agenda teman-teman semua. Itu adalah jawaban dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Jepara sahabat Bawaslu. Jika ada teman-teman yang menginginkan dari Bawaslu Kabupaten Jepara untuk menjadi pemateri di komunitasnya, bahkan di sekolahan, itu bisa mengundang kami atau menjadi pemateri bagi teman-teman semua. Dan jangan jangan khawatir terkait dengan hal-hal teknis, gitu Pak ya. Seringkali kan yang dikeluhkan bagaimana ini dananya dari mana, itu jangan dipikirkan terlalu dalam. Intinya kita siap untuk menjadi pemateri dan kita siap untuk melakukan pendidikan pengawas partisipatif, dan nantinya untuk mendidik teman-teman dan nantinya kita menyemai di tahapan pemilu untuk mengerti aturan. Itu mungkin. Atau mungkin itu menjadi program dari Bawaslu Kabupaten Jepara untuk masa dan tahapan. Iya, betul sekali Mas Solikin. Jadi memang yang kami sampaikan itu tadi menjadi salah satu pilot project kita di masa non tahapan ini. Kita memang di masa non tahapan ini lebih banyak melakukan pendidikan politik, di mana kita juga beberapa kesempatan yang lalu telah melakukan MOU, dan saat ini juga sedang tahap MOU untuk beberapa lembaga lain Mas, karena memang di beberapa sekolah, kampus itu juga perlu kami jajaki berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan demokrasi ini ya. Nah, semua ini memang serta-merta kita lakukan bukan hanya untuk tujuan jangka pendek, di mana di masa non tahapan ini saja bukan, tapi ini sebenarnya itu goalnya itu adalah tujuan panjang yang mana kita nanti sebagaimana tadi Mas Solikin sampaikan, nanti kita bisa semai ya, kita bisa kalau bahasa orang Jawa iki nanduri dhisik. Nah, besok kita emes, kita panen waktu kita mau menjelang pemilu ya. Jadi harapan kami memang pemilu yang akan datang 2029 itu akan lebih baik ya. Tentunya dari segi pengawasannya, dari segi penyelenggaraannya seperti itu. Jadi itu adalah langkah dari Bawaslu Kabupaten Jepara untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif tentunya. Betul. Oke Pak. Baik sekali dari Pak Habib, dan tentunya perlu untuk disimak di Bawaslu Kabupaten Jepara, dan jangan lupa tetap di subscribe dan like dari postingan dari Bawaslu Kabupaten Jepara, gitu Pak ya. Betul. Supaya kita mendapatkan informasi terupdate terkait dengan pengawasan pemilu, terkait dengan terutama di non tahapan. Pak Habib, tentunya ada tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengembangkan pengawasan partisipatif. Nah, pastinya kan ada sebuah kerjaan, pasti kan ada tantangan. Nah, kira-kira apa ini Pak tantangannya dalam apa ini mengembangkan pengawas partisipatif, terutama di Kabupaten Jepara? Ya, tentunya beberapa hal yang menjadi tantangan bagi kami maupun yang menjadi kendala mendasar mungkin terkait dengan stigma dari masyarakat. Itu awal yang perlu kita mindset dari masyarakat itu perlu kita bangun sedikit demi sedikit tentunya Mas. Tidak bisa serta-merta langsung seperti membalikkan telapak tangan. Sedikit lama-lama menjadi bukti. Jadi memang stigma masyarakat terkait dengan pentingnya pengawasan partisipatif ini itu harus kita bangun. Nah, dan ini salah satunya tadi melalui pendidikan demokrasi atau pendidikan politik tadi ya. Nah, di samping itu yang menjadi kendala kami juga masih terbatasnya ruang-ruang publik yang mana itu membincang terkait dengan
demokrasi atau mungkin terkait dengan aturan-aturan pemilu ya, yang dimana itu kalau kita di Jepara sendiri kan mungkin sangat terbatas ya Mas Solikin ya, kita mau membincang itulah melalui dari mungkin dari program ini. Jadi harapan kami juga ke depan dalam 1 atau 2 tahun ini menuju 2029 ruang-ruang publik itu mulai banyak lah terbuka, khususnya di kalangan teman-teman Gen Z maupun Gen Alpha agar lebih luas wawasannya terkait demokrasi maupun terkait kepemiluan. Ya mungkin dari beberapa kendala berkaitan dengan stigma atau pandangan masyarakat tadi perlu bersama lah kita bangun lah, bukan hanya dari Bawaslu tapi juga dari seluruh elemen masyarakat dalam membuat kita sudah mulai sadar politik, dewasa dalam berpolitik maupun berdemokrasi seperti itu. Benar sekali Pak, bahwa kita harus mulai sadar terkait dengan politik, terutama dengan aturan hukum. Seperti apa yang disampaikan bahwa tidak cukup hanya pengawas pemilu yang melakukan pengawasan, tapi juga peran serta dari pengawas masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam suksesi pemilu Pak ya. Betul. Dan Pak Habib tadi bahwa peran Gen Z, peran ormas atau peran tokoh masyarakat ini kan penting dalam mendukung pengawasan partisipatif ke depan. Dan kira-kira jenengan punya harapan apa bagi teman-teman sahabat Bawaslu yang berada di sana ini, terutama di Gen Z, ormas, masyarakat dan lain sebagainya di masyarakat Jepara? Ya, tentunya kepada teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Alpha maupun para tokoh masyarakat dan ormas Kabupaten Jepara, kami dari Bawaslu Kabupaten Jepara mengharapkan partisipasi aktif dari panjenengan semua dalam upaya menciptakan pemilu 2029 yang lebih baik tentunya, dan juga beberapa upaya itu salah satunya adalah kami mohon seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pendidikan politik maupun pendidikan demokrasi. Nah, di sini sebenarnya dari Bawaslu itu dulu pernah ada program sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP). Ya, SKPP ya Mas ya. Ini yang sebenarnya baru mulai kita susun terkait program SKPP ini. Harapan kami ke depan 1-2 tahun ini menjelang pemilu akan ada lagi SKPP lagi Mas. Akan ada lagi. Semoga ini juga bisa benar-benar terrealisasi dari pimpinan Bawaslu RI agar SKPP ini benar-benar dijalankan lagi. Karena disadari atau tidak terkait dengan agenda atau program SKPP yang kemarin telah dilaksanakan itu sedikit banyak sangat membantu, bukan hanya sedikit ya, tapi banyak membantu kami, terutama dalam menciptakan kader-kader pengawas partisipatif yang luar biasa. Jadi di sini di Bawaslu sendiri itu sebenarnya kami bukan hanya mengharapkan seluruh elemen masyarakat itu harus masuk menjadi bagian dari kami, harus masuk SKPP, harus atau mungkin ikut SKPP harus jadi pengawas pemilu, bukan ke situ. Cuman yang kami harapkan hasil dari SKPP itu adalah salah satu cara bagi kita semua, bagi kami untuk memberikan pendidikan politik dan juga membuat teman-teman semua itu memiliki pemahaman atau ketajaman dalam melaksanakan pengawasan. Jadi itu masalahnya. Jadi tidak harus jadi pengawas partisipatif itu nanti tidak harus menjadi pengawas pemilu atau mungkin di Panwas kecamatan, pengawas desa, tidak.
Jadi pengawas partisipatif, tokoh masyarakat pun juga perannya sangat kami butuhkan dalam pengawasan partisipatif. Karena di situ dari mulai kita kan ada yang namanya upaya pencegahan yang harus kita kedepankan ya. Dari mulai pencegahan, taruhlah misalnya di lingkungan atau mungkin di lingkungan Bapak RT atau mungkin itu terjadi indikasi akan terjadi politik uang. Nah, di situ misalnya Pak RT berperan, Pak atau Mas, tolong ini jangan dilaksanakan praktik ini karena berbahaya, karena nanti bisa ke pidana kan gitu terkait politik uang ini. Jadi peran aktif dari panjenengan semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas, teman-teman komunitas maupun teman-teman Gen Z apa itu sangat kami butuhkan, terutama dalam menangkal yang namanya money politik, hoax, berita yang tidak benar itu, kemudian ujaran kebencian. Karena kan nanti mendekati 2029 itu kan sudah mulai akan banyak black campaign ya biasanya ya Mas ya, atau kampanye hitam ya. Sering itu menjadi titik rawan Pak. Betul. Jadi peran serta dari seluruh elemen masyarakat itu benar-benar kami butuhkan, bukan hanya sebagai media bagi kami untuk menegakkan aturan, tapi juga sebagai bagian dari pengawas pemilu yang itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Menarik itu Pak. SKPP itu tidak SKP Sekolah Kader Pengawasan, itu nanti outputnya bisa menjadi pengawas dan tidak menjadi pengawas. Atau sebenarnya Pak, yang bisa menjadi pengawas partisipatif ini siapa dan apakah harus terdaftar formal di kita, kan gitu? Betul. Itu gimana Pak? Ya. Jadi terkait dengan pengawas partisipatif ini, Mas Falik, yang perlu digarisbawahi atau ditebali sebenarnya teman-teman itu tidak serta-merta harus terdaftar di kita, karena panjenengan semua pemirsa sebagai masyarakat secara umum itu pun juga bisa menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Contohnya misalnya terdapat indikasi adanya pelanggaran. Teman-teman semua sebagai masyarakat itu pun berhak melaporkan kepada kami, kepada Bawaslu. Kemudian nanti baru kita lakukan penelusuran. Nah, sekali lagi teman-teman yang perlu teman-teman cermati juga, mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa saya sudah pernah melaporkan ini ke Bawaslu, tapi kok tidak ditindak lanjuti, itu bagaimana Pak? Gitu ya. Pertanyaan ini akan sering muncul ketika teman-teman tidak mengikuti update apa yang teman-teman laporkan. Kalau saya yakin kalau teman-teman itu mengikuti terkait dengan laporan yang teman-teman berikan kepada kami, ya itu kan akan ada progres, ada penelusuran, ada nanti permintaan informasi, seperti itu ya. Kemudian nanti baru nanti ya di endingnya ada putusan, ini masuk pelanggaran atau tidak lah. Tentunya itu semua perlu diproses. Jadi teman-teman semua, Sobat Bawaslu tidak perlu merasa khawatir ya ketika melaporkan atau ada indikasi terus dilaporkan kepada Bawaslu, nanti bagaimana kalau kita tidak selamat? Tidak, karena semua identitas dari pelapor itu kami jaga. Dan tentunya pasti nanti ada pendidikan lagi, bukan pendidikan, podcast lagi bersama Pak Komarudzaman selaku penanganan pelanggaran mungkin. Dan jangan lupa teman-teman Bawaslu Kabupaten Jepara, jangan lupa simak di program Bawaslu Menyapa. Nantinya kita akan menghadirkan siapa? Pak Komarudzaman selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi. Mungkin seperti itu Pak ya. Betul. Akan mengulas lebih lengkap terkait dengan laporan. Dan jangan khawatir teman-teman pengawas, dan mari menjadi pengawas partisipatif. Bukan seperti itu Pak. Sip. Itu Mas. Ada tambahan Pak yang mungkin disampaikan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Jepara? Baik, berkaitan dengan pengawasan partisipatif ini, tentunya sedikit demi sedikit lah kami semua ikut
mari bersama ikut menggaungkan terkait dengan pentingnya pengawasan partisipatif ini. Bapak Ibu semua dan teman-teman seluruh elemen masyarakat Jepara, pengawasan partisipatif merupakan suatu agenda atau mungkin suatu kegiatan yang harus dilakukan bersama seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya menjadi kewajiban dari Bawaslu semata, tapi juga terkait dengan suksesnya demokrasi kita maupun suksesnya pemilu yang akan datang, itu juga menjadi menuntut peran serta dan peran aktif dari masyarakat semua. Terima kasih Pak Habib, sebuah tanggapan sebuah ilmu yang sangat menarik bagi kita, dan itu nanti bisa menjadi bekal bagi pengawas atau masyarakat Kabupaten Jepara dalam melakukan pengawasan partisipatif, pendidikan partisipatif, dan tentunya menjadi Jepara demokrasinya semakin lebih baik. Terima kasih Pak Habib atas ilmu yang telah didapat pada kesempatan kali ini. Sahabat Bawaslu, demokrasi tidak hanya dijaga oleh lembaga, ia tumbuh dan kuat oleh partisipasi warga. Pengawas partisipatif adalah cermin dari rakyat yang tidak hanya memilih tapi juga peduli. Generasi muda bukan hanya sekedar penonton dalam demokrasi, mereka adalah penjaga masa depan yang harus ikut mengawal sejak dini. Partisipasi rakyat bukan hanya pelengkap pesta demokrasi, tapi nyawa yang membuat hidup dan bermakna. Karena siapapun bisa menjadi pengawas partisipatif, tak perlu seragam, cukup dengan kepedulian dan keberanian untuk bersuara. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.